Kenapa ya kebanyakan bisnis konglomerat gagal di generasi yang ketiga? Tahu kan brand Gucci? Sekarang nggak satupun anggota keluarga Gucci yang punya Gucci. Soalnya brand ini udah diambil alih sama grup raksasa Prancis namanya Kering Group. Nah, awalnya Gucci didirikan sama Guccio Gucci dengan susah payah dari awalnya cuma butik sampai akhirnya jadi brand global yang jadi simbol kemewahan Italia. Tapi pas Guccio meninggal, anak-anaknya pun mulai berebut kuasa. Nah, puncaknya nih pas diambil alih sama cucunya yaitu Maurizio Guccio. Nah, usaha ini udah nggak tertolong lagi. Maurizio ini punya gaya hidup yang boros, bisnisnya acak-acakan, karyawannya keluar masuk, penjualannya turun dan akhirnya investor mulai panik. Akhirnya tahun 93, Maurizio pun ngejual semua saham keluarganya ke Investcorp sebelum akhirnya dipegang sama Kering Group. Nah, kegagalan bisnis di generasi ketiga bukan cuma dialami sama Gucci guys, tapi juga dialami sama beberapa perusahaan lain seperti Hanjin Shopping dari Korea Selatan, Thai Petrochemical Industry, dan masih banyak yang lain. Nah, kenapa ya? Gini, biasanya generasi pertama tuh pekerja keras. Mereka berangkat dari kehidupan yang susah dan punya mental survive or die. Generasi kedua masih ngelihat gimana perjuangan orang tua mereka dari yang nggak punya apa-apa sampai bisnisnya bisa berhasil. Jadi ya masih kecipratan lah etos kerjanya meskipun biasanya mentalnya udah nggak sekuat orang tua mereka. Nah, sementara di generasi ketiga dari kecil udah hidup enak. Kebanyakan dari mereka dari kecil udah ditetepin untuk melanjutin bisnis keluarga. Sementara mereka sebenarnya punya banyak pilihan yang mereka bisa lakuin untuk masa depan mereka. Akibatnya apa? Akibatnya mereka merasa dikekang karena harus ngerjain apa yang kakek nenek mereka wariskan dan seolah-olah nggak punya pilihan lain. Plus mereka nggak sempat menyaksikan perjuangan kakek nenek mereka dari awal yang susah payah ngegedein usaha itu. Akibatnya ya mereka nggak punya emotional attachment sama usaha tersebut. Banyak juga dari generasi ketiga yang juga nggak dipersiapkan dengan baik oleh orang tuanya buat ngewarisin usaha keluarganya. Mereka jadi hidup serba tercukupi, jadi daya juangnya nggak sebesar orang tua atau bahkan kakek nenek mereka. Makanya pas ngambil alih usahanya, mereka nggak siap menghadapi dunia global yang terus berubah dan bisnisnya tuh butuh inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Akhirnya bisnisnya jadi nggak bisa adaptasi dan gagal. Again, nggak semua kasus kayak gini ya. Ini cuma kebanyakan dari kisah-kisah yang terjadi. All in all, ngelola bisnis emang gampang-gampang susah. Nggak bisa asal karena ada strategi yang mesti dipelajari. Itu dia kenapa bisnis konsultan punya peranan penting buat sebuah bisnis bisa survive dan berhasil. Kalau kalian mau konsul, bisa langsung DM aja.